Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan aneh tiba-tiba menyala pada ksatria jangkung itu. Dipengaruhi oleh rasa kehadirannya yang tinggi, Long Hao Shen benar-benar tidak mampu menahan ledakan kekuatan yang keluar dari ksatria lainnya. Semburan kekuatan ini secara langsung menyebabkan semua energi spiritual di sekitarnya menghilang, termasuk serangan berbentuk salib yang sedang dia persiapkan. Segera, Long Hao Shen merasakan cahaya biru yang kaya meroket. Bang! Di tengah ledakan besar, seluruh jalur gunung penentang naga bergetar, dan semua orang yang hadir menatap ke arah mereka. Ledakan mengerikan ini didahului oleh munculnya cahaya biru tua, yang membubung ke langit. Fluktuasi energi spiritual yang sangat merusak memenuhi pandangan semua penonton. Segera, cahaya biru emas yang sangat besar menerobos ke langit, menghancurkan cahaya biru tua itu menjadi berkeping-keping. Cahaya biru keemasan itu tetap mengambang di udara, segera memenuhi udara dengan esensi cahaya padat. Saat melihat pancaran cahaya biru emas ini, para pejuang dari jalur gunung penentang naga semua bersorak kegirangan. Ini karena pancaran emas biru itu keluar dari singgasana raksasa. Tahta itu tingginya lebih dari 30 meter, berwarna emas, dan tertanam dengan safir megah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara safir ini, ada yang dalam, ada yang dangkal, ada yang transparan, ada yang berwarna dalam. Tapi semua, tanpa kecuali, tampak mengeluarkan aura keteraturan dan disiplin. Bentuk bulan seperempat biru bisa dilihat di atas tahta ini, dan lingkaran cahaya biru menyebar keluar darinya. Fluktuasi pancaran energi spiritual yang menyebar darinya tampaknya memberi semua penonton dorongan untuk sujud di depannya. Ya, itu adalah tahta ketertiban dan hukum, salah satu dari 6 tahta surgawi di tangan kuil ksatria. Stadion pelatihan dan area sekitarnya di atas kuil ksatria sama-sama menjadi reruntuhan, tetapi tidak ada jejak asap atau uap yang tampak naik ke udara. Daerah itu hanya dipotong-potong. Ksatria jangkung itu berdiri di area yang sama seperti sebelumnya, topeng di wajahnya sudah hancur. Mengenakan ekspresi tegas, dahinya dipenuhi dengan luka kecil. Tanpa memperhatikan dengan ama, orang tidak akan menyadarinya, tetapi luka-luka ini perlahan sembuh. Ksatria jangkung ini tidak lain adalah ksatria ketertiban dan hukum divine, ksatria kontrol dan pengekangan Long Tianying. Pada saat itu, matanya tertuju pada kilatan oranye di tengah-tengah reruntuhan saat sudut mulutnya berkedut. Dengan kilatan cahaya terang, Yang Haohan muncul di samping Long Tianying, dengan senyum yang agak aneh di wajahnya, bagaimana, lama-lama. Long Tianying dengan sedih menjawab, bukannya kamu tidak melihat semuanya. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Yang Haohan menjawab, anak muda ini sebenarnya memiliki 3 peralatan tingkat epik. Apa yang harus saya katakan? Tetap saja, untungnya dia tidak menang melawanmu. Cepat pergi, kalau tidak aku tidak akan bisa membodohinya lagi. Long Tianying menggelengkan kepalanya, saya adalah ksatria ketertiban dan hukum surgawi, jangan bilang Anda ingin seseorang dari peringkat saya melakukan penipuan. Kita bisa memutuskan jalannya sebagai gantinya, tetapi ini tidak selalu menjadi sesuatu yang baik untuknya. Sebenarnya, dia sudah memenuhi syarat untuk menggunakan Epic Tier Gold Essence Foundation Armor. Jika bukan karena fakta bahwa saya meminjam kekuatan dari tahta surgawi untuk menggunakannya di udara, saya khawatir setidaknya setengah dari kuil ksatria kami akan berakhir hancur. Namun meski begitu, niat pedangnya menembus pertahananku dan berhasil melukaiku. Jika seorang ksatria yayasan emas murni ada di sini menggantikan saya, hasil akhirnya kemungkinan kedua belah pihak akan terluka. Yang Haohan melihat ke bawah, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menganggapnya sebagai dia yang lulus? Long Tianying mengangguk, daripada kami memberikannya, dengan kekuatannya sendiri dia melewatinya. Pada saat itu, Divine Knight yang bermartabat memiliki wajah yang tersenyum. Yang tua, katakan padaku, bukankah keluarga panjang kita, dengan memiliki 3 ksatria surgawi, membuat rekor sejarah baru? Yang Haohan memutar matanya, apakah Anda sengaja memprovokasi saya? Selain itu, anak ini belum menjadi ksatria surgawi. Long Tianying menjawab sambil tertawa, bukankah ini hanya masalah waktu?
Pop di kejauhan, cahaya oranye cahaya meredup, dan pada saat yang sama Long Hao Shen muncul, tertutup tanah. Akibat dari bentrokan destruktif memunculkan reruntuhan, tetapi pertahanan besar dari Divine Sun Shield of Sun and Moon sudah cukup untuk membelanya hampir seluruhnya. Meskipun karena kondisi melemahkan yang mengikuti penggunaan teknik keturunan dewa, dia sekarang dalam kesakitan yang luar biasa dan tidak dapat mengerahkan sedikit pun kekuatan. Sebuah pilar cahaya keemasan lembut muncul entah dari mana, mendarat di tubuh Long Hao Shen. Di tengahnya, 6 malaikat emas perlahan turun, berkumpul di sekitar tubuhnya. Segera, Long Hao Shen dibersihkan oleh aliran energi spiritual yang hangat. Baik itu kelelahan tubuhnya atau kekosongan energi spiritualnya, kedua masalah itu menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Angel's Embrace, skill Guardian Knight dari langkah ke-9, memiliki kemampuan penyembuhan dan pemulihan yang hebat. Bahkan jika seseorang hanya memiliki tulang yang tersisa, selama nafas masih ada, keterampilan ini dapat mempertahankan hidupnya. Itu untuk mengatakan apa-apa tentang Long Hao Shen yang hanya dalam keadaan kelelahan. Cahaya biru keemasan menyebar di langit, lalu menyatu di dalam tubuh Long Tianying. Jika Long Hao Shen tidak dapat menyebut identitas orang tua yang berdiri di samping Yang Haohan pada saat ini, dia tidak akan cocok untuk menjadi seorang ksatria. Dia berlutut ke tanah, Long Hao Shen menyapa ksatria surgawi senior. Long Tianying dengan sedih menjawab, berlututlah dengan kedua lututmu dan kemudian benturkan kepalamu ke tanah beberapa kali. Long Hao Shen memulai. Long Tianying dan Yang Haohan sudah berada tepat di depannya. Long Tianying pura-pura marah, apakah Anda tidak mau? Anak nakal, aku kakekmu. Tanpa orang tua ini, apakah Anda akan lahir? Kakek. Long Hao Shen tampak heran. Dia awalnya memiliki beberapa pertanyaan mengenai alasan mengapa target uji coba armor yayasan emasnya adalah ksatria surgawi, salah satu dari 3 eksistensi maha kuasa dari kuil ksatria. Tapi sekarang, ksatria surgawi tua ini memberitahunya bahwa dia adalah kakeknya. Ini membuat Long Hao Shen memang bingung untuk sesaat. Long Tianying memiliki ekspresi redup di wajahnya, dan tidak terus menekan Long Hao Shen untuk terus bersujud. Mendukungnya dengan kedua tangannya, dia menertawakan dirinya sendiri sambil melanjutkan, ya. Dan aku adalah kakek yang paling tidak bertanggung jawab di dunia ini. Tampak bingung, Long Hao Shen melihat ke Yang Haohan di dekatnya. Yang Haohan mengangguk padanya, memang, dia adalah kakekmu Long Tianying, ksatria surgawi lainnya dari kuil ksatria kita. Keluarga Anda memiliki beberapa aturan yang mengatakan bahwa keturunan harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Itu sama untuk ayahmu seperti untukmu. Dan sepertinya keluarga panjangmu benar-benar akan memiliki 3 ksatria surgawi. Kakek. Long Hao Shen berada dalam suasana hati yang aneh, karena tatapannya pada Long Tianying semakin hangat. Untuk beberapa alasan, dia merasa hidungnya gatal. Jadi dia sebenarnya memiliki saudara lain, bukan hanya ayahnya, tetapi bahkan seorang kakek juga. Kakek. Long Hao Shen mundur sebelum berlutut lagi di tanah, 3 kali membenturkan kepalanya ke tanah karena rasa hormat. Long Tianying memiliki tampilan yang kompleks, saat ia sekali lagi meminjamkan lengannya untuk mendukung Long Hao Shen, kalau saja setan tidak ada. Tanpa mereka, lelaki tua ini akan menyingkirkan aturan keluarga yang aneh ini. Jadi bagaimana jika kita sedikit memanjakan keturunan dari keluarga panjang kita? Tapi ini tidak bisa dilakukan sekarang. Bakat datang dengan tanggung jawab dan tugas. Nak, kembalikan rasa hormatmu. Kakekmu hampir tidak bisa menerimanya. Saya tidak pernah memberi Anda apapun, dan kakek yang tidak memenuhi syarat ini bahkan tidak dapat melakukan apapun untuk membantu jalan masa depan Anda. Long Hao Shen menunduk, dan tetap diam. Seperti yang dikatakan, darah lebih kental dari air, itulah alasan mengapa dia bersujud di depan Long Tianying. Tetapi bisakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak memiliki keluhan sama sekali? Sebelum ayahnya menemukan mereka, kehidupan seperti apa yang dulu dimiliki ibu dan dia? Apa rasa sakit mereka? Bahkan sekarang, semua kemampuan yang diperolehnya diperoleh melalui kekuatannya sendiri. Kakek, kata ini tidak asing baginya. Tidak ada kebencian,
tetapi dengan cara yang sama, tidak bisa dikatakan ada cinta keluarga untuknya. Yang Haohan meletakkan tangannya di bahu Long Tianying, menggelengkan kepalanya padanya. Oke, mari kita kesampingkan masalah ini. Hao Shen, kakekmu bertindak sebagai lawan ujianmu demi menguji kekuatanmu. Setelah beberapa diskusi, kami sepakat bahwa Anda lulus ujian. Long Hao Shen memulai, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tapi aku kalah. Yang Haohan tertawa kecil, apakah memalukan kalah di depan seorang ksatria surgawi? Penampilan Anda sudah menggemparkan dunia. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda akan menjadi ksatria Yayasan Emas Murni. Setelah mencari tunggangan baru di Gunung Sein Ksatria, Anda dapat memulai misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Iya, Long Hao Shen tampak terkejut, meluruskan posturnya sebagai reaksi. Yang Haohan dengan tegas melanjutkan, namun, saya harus menetapkan aturan dasar untuk Anda ikuti. Anda telah bertarung berkali-kali melawan iblis, jadi pasti ada beberapa pembangkit tenaga iblis yang akrab dengan gaya bertarung Anda, dan pengetahuan tentang beberapa kemampuan Anda harus menyebar di antara barisan mereka. Oleh karena itu, Anda harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan identitas Anda. Pertama-tama, Anda tidak bisa terburu-buru menggunakan pedang ganda Anda, dan hal yang sama berlaku untuk kompor spiritual Anda. Kedua fitur ini terlalu mencolok. Selain itu, Anda harus tetap menggunakan pelindung penuh di medan perang kapan saja, menyembunyikan wajah Anda. Juga, hindari menggunakan kemampuan pribadimu yang diketahui oleh musuh, mengerti? Long Hao Shen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang Haohan menyatakan, kamu harus tahu bahwa jika identitasmu bocor, kemungkinan besar itu akan menyebabkan Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Bintang Iblis untuk bereaksi. Pada saat itu, bencana pasti akan menimpa kuil ksatria kita. Jika Anda ingin hari Anda dapat bersatu kembali dengan rekan-rekan Anda harus melanjutkan dengan sangat hati-hati. Iya Pak, Long Hao Shen menjawab secara resmi. Yang Haohan menjawab, baiklah, istirahatlah. Mulai sekarang, Anda akan menjadi ksatria Yayasan Emas Murni ke-12. Di kuil ksatria, hanya 12 armor Yayasan Emas Murni kami yang berada di tingkat epik. Temui aku besok pagi untuk mendapatkan baju perangmu, dan kemudian aku akan mengatur keberangkatanmu ke Night Sein Mountain. Lanjutkan. Saat Long Hao Shen mengamati lingkungan yang hancur, Yang Haohan menghela nafas tak berdaya, saya akan mengatur orang untuk mengatur semuanya kembali. Kakek Yang, selamat tinggal, kakek. Ayah, selamat tinggal. Long Hao Shen melakukan penghormatan ksatria sebelum berbalik dan pergi. Melihat langkahnya yang goyah, Long Tianying perlahan menutup matanya, napasnya terlihat terganggu. Orang tua, kamu harus memberinya waktu. Sudah cukup sulit baginya untuk menerima ini dengan tenang. Yang Haohan berbicara dengan menyesal. Long Tianying menghela nafas, kamu tidak mengerti. Dia sama dengan ayahnya. Semakin dia diam tentang suatu masalah, semakin berarti dia khawatir. Cucu ini cukup sulit. Setelah Long Hao Shen kembali ke kamarnya, dia segera memasuki kondisi meditasi. Setelah mengetahui tentang keberadaan kakeknya di dunia ini, dia lebih terpengaruh secara emosional daripada yang terlihat. Waktu meditasi yang lama ini datang untuk menyadarkannya akan pentingnya menjaga kemurnian hatinya. Oleh karena itu, ia harus melalui kultivasi, untuk kembali ke keadaan tenang dan stabil melalui pembaptisan esensi cahaya. Sangat cepat, dia menjadi basah kuyup di lautan cahaya, sambil memproses pengalamannya dari pertempuran sebelumnya dan kekurangannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dalam pertempuran langsung. Meskipun Long Tianying tidak menggunakan kekuatan penuhnya dari awal sampai akhir, pertempuran ini sangat mempengaruhi Long Hao Shen. Secara bertahap, 5 lampu bundar mulai menyala di tubuh bagian atas Long Hao Shen, alis, dada, perut, dan kedua bahunya. Dengan proses terus-menerus mempelajari kemampuan ksatria, dia akhirnya berhasil menembus penghalang langkah ke-8. Dari langkah ke-7 hingga langkah ke-8, seseorang perlu terus bersirkulasi dan menggunakan energi spiritual untuk akhirnya menerobos,
dan setiap rongga spiritual yang diperoleh menyiratkan bahwa ia akan mampu menggunakan 10.000 energi spiritual lagi. Namun, mendapatkan lebih banyak rongga spiritual bukanlah tugas yang sederhana. Setiap pembukaan membutuhkan kesempatan, pemahaman tentang tubuh sendiri dan faktor keberuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, perjalanan dari langkah ke-8 ke langkah ke-9 dapat digambarkan sebagai proses terobosan yang berkelanjutan. Itu sebabnya jumlah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 jauh lebih banyak daripada jumlah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dan untuk membuat terobosan terakhir untuk menghasilkan rongga spiritual ke-9 sangat sulit. Aspek ini juga yang membuat terobosan dari langkah ke-8 ke ke-9 menjadi paling sulit. Oleh karena itu, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8, termasuk Ksatria, akan berhenti di puncak langkah ke-8, dan tidak melewati ambang batas 100.000. Hanya ketika seseorang berhasil mendapatkan rongga spiritual ke-10 ini setelah menembus 90.000, dia akan bertekad untuk mencapai terobosan ke langkah ke-9. Melalui pemahamannya yang tinggi, Long Hao Shen akhirnya berhasil membuat terobosan, dan saat dia menghasilkan 2 rongga spiritual sekaligus lagi, kecepatan kultivasinya meningkat secara signifikan seperti sebelumnya. Saat dia samar-samar datang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam bersama dengan terobosannya, pemahamannya menjadi lebih dalam. Diri batiniahnya yang murni memungkinkan tubuhnya untuk sepenuhnya terfokus pada esensi cahaya di sekitarnya. Dia menemukan saat ini bahwa jumlah rongga spiritualnya terus meningkat, mereka tampak meningkat lebih tinggi di dalam tubuhnya. Dada, alis dan perut. Ketiga rongga inti ini adalah posisi yang harus digunakan oleh pembangkit tenaga manusia manapun sebagai fondasi untuk berkultivasi. Adapun rongga spiritual lainnya, meskipun mereka berfungsi sebagai titik penghubung antara pembuluh darah, hanya setelah menembus langkah ke-8 dari langkah ke-7, efeknya sangat berdampak pada kultivasi selanjutnya. Lebih dari yang lain, langkah yang paling penting bisa dikatakan pembangunan pondasi ini, diikuti oleh perkembangannya. Hanya setelah itu, lebih banyak rongga spiritual dapat dipupuk, tanpa menemui jalan buntu. Long Hao Shen berada di jalan raya untuk memahami konsep-konsep penting ini. Tulang punggung dan alis terhubung ke kepala, dan perut terhubung ke batang tubuh. Yang berikut ini adalah yang terkait dengan anggota badan. Bagian tubuh yang utama memang dapat diringkas sebagai kepala, badan, dan keempat anggota badan. Oleh karena itu, Long Hao Shen memilih tanpa ragu-ragu untuk membangun rongga spiritual terbarunya di pundaknya, akhirnya berhasil. Seolah-olah membuktikan keakuratan penilaiannya, tepat setelah ia membangun rongga spiritual di pundaknya, munculnya 2 rongga spiritual ini menyebabkan perubahan kualitas energi spiritualnya, serta kuantitas yang dapat dikeluarkan sekaligus. Manfaat sebagai yang dipilih dewa mulai menjadi lebih dan lebih berbeda. Misalnya, kemampuan seperti Light Speed Flash seharusnya membutuhkan waktu akumulasi dan persiapan untuk ksatria normal dari langkah ke-8. Tetapi dia mampu membuat penundaan inheren itu sebagai abstraksi belaka melalui afinitasnya terhadap cahaya. Itulah celah di antara mereka. Dan celah seperti itu adalah alasan mengapa dia berani menantang ksatria Yayasan Emas Murni. Saat ini, fokus Long Hao Shen bukan pada pemahamannya, tetapi pada transformasi terakhir yang terjadi selama persidangan yang membuatnya melawan kakeknya Long Tianying. Saat memasuki alam epik, Blue Rain Hibiscus of Light dan Area of the Goddess of Light sepertinya mulai menyatu. Dan dari Blue Rain, Long Hao Shen merasakan aura yang sangat merusak. Area Dewi Cahaya dipenuhi dengan cahaya murni, sementara setelah mencapai tingkat epik, hujan biru, Hibiscus of Light memperoleh atribut kehidupan. Bisakah perpaduan cahaya dan kehidupan menghasilkan efek destruktif? Tidak, itu pasti tidak. Meskipun saat itu kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan cahaya biru tua itu sangat menakutkan, dan sangat merusak, Long Hao Shen samar-samar merasakan bahwa itu harus menjadi energi lain selain yang murni merusak. Tetapi proses fusi itu jauh dari selesai, dan telah berakhir terlalu cepat, oleh karena itu, tidak meninggalkan banyak detail dalam ingatannya. Long Hao Shen sebenarnya tidak dapat memastikan apakah, jika dia diberi kesempatan lain dengan gelar seperti itu,
dia akan dapat menggunakan kekuatan seperti itu untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, dia samar-samar merasakan bahwa jika dia bisa mendapatkan kemampuan ini, mungkin itu bisa melahirkan keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Memori yang paling mendalam dalam pikiran Long Hao Shen adalah saat terakhir ketika Blue Rain Hibiscus of Light bergetar saat Aria of the Goddess of Light mengeluarkan tangisan ringan. Dengan kata lain, pada akhirnya Blue Rain, Hibiscus of Light tampaknya lebih rendah dibandingkan dengan Aria of the Goddess of Light yang berkuasa, dan akan membutuhkan lebih banyak evolusi untuk menggabungkan mereka bersama dengan benar. Namun, dia samar-samar merasakan bahwa dalam material dan properti, Blue Rain, Hibiscus of Light sudah mendekati batas perkembangannya. Menyelesaikan proses ini tidak akan mudah. Perlahan membuka matanya, Long Hao Shen terkejut menemukan bahwa langit di luar sudah hitam. Mengingat bagaimana jalur penahan naga dibangun di gunung, kamar dengan pemandangan dunia luar sangat langka. Long Hao Shen memang tampaknya tunduk pada perlakuan istimewa. Menyerah. Long Hao Shen memanggil dengan ringan. Dengan kilatan cahaya keemasan, Yating muncul di depan Long Hao Shen. Melihat lengan dan pahanya yang halus, Long Hao Shen merasa tak berdaya. Pakaian Yating benar-benar dibuat sendiri. Tapi untungnya, dia terbiasa melihatnya, dan terlebih lagi, cair sudah sepenuhnya memenuhi hatinya. Menguasai. Yating menjawab dengan suara lembut. Long Hao Shen menjawab, kamu seharusnya merasa bahwa dalam pertempuran sebelumnya, Blue Rain, Hibiscus of Light sepertinya tidak mampu menanggung kekuatan Epic Tier. Meskipun melalui teknik keturunan dewa kita, itu hampir tidak mencapai tingkat Epic, tampaknya ada kekurangan. Bahkan Aria of the Goddess of Light tampaknya juga kekurangan sesuatu. Blue Rain, Hibiscus of Light bisa dikatakan telah dipelihara di tubuhmu sepanjang waktu, jadi indramu seharusnya lebih besar dariku dalam hal itu. Bisakah Anda memikirkan cara untuk membuatnya melanjutkan evolusinya? Yating mengungkapkan senyum manis, ada jalan. Oh, Long Hao Shen memberinya tatapan terkejut. Dia awalnya hanya ingin mencoba mendapatkan beberapa informasi dari Yating, jadi dia tidak berharap dia secara langsung menunjukkan senyum percaya diri. Tuan, Anda melupakan meteorit yang diperoleh dari kuil prajurit. Apa yang tidak dimiliki Blue Rain, Hibiscus of Light untuk terus berevolusi adalah materi. Kualitasnya tidak cukup untuk mencapai tingkat fusi berikutnya dengan elemen ringan kami. Inilah mengapa ternyata tidak dapat terus berkembang lebih jauh, dan itu hampir sama untuk Aria Dewi Cahaya. Hanya saja Blue Rain, Hibiscus of Light tidak memiliki niat pedang alami untuk membuat materialnya mencapai grade yang lebih tinggi. Untuk saat ini, saya dapat bertindak sebagai jiwa untuk kedua pedang ini, tetapi tidak keduanya pada saat yang bersamaan. Hanya satu yang bisa dipilih. Seiring kemajuan kultivasi Tuan dan saya sendiri, kedua pedang ini hampir tidak mampu menanggung kekuatan jiwa pedang saya. Alasan mengapa saya tidak menjalani fusi lengkap hari ini adalah karena saya ingin menghindari menghancurkan mereka. Meteorit itu terbuat dari bahan yang luar biasa, dan jika dilebur untuk memperkuat kedua pedang ini, itu akan dapat sangat memperkuatnya. Selain itu, selama Anda terus menggunakannya, mereka pasti akan berevolusi suatu saat nanti. Bahkan transformasi menjadi artefak surgawi tidak terpikirkan. Benar, meteorit itu. Mendengar Yating menyebutkannya, mata Long Hao Shen menyala lagi. Dia memang benar-benar melupakannya, dan telah meninggalkannya di dalam Eternal Melody. Lalu, bagaimana aku bisa mencium meteorit itu? Haruskah saya mencari bantuan pandai besi? Long Hao Shen bertanya. Yating menggelengkan kepalanya, dengan kualitas kedua pedang ini, aku khawatir kekuatan manusia tidak akan mampu mengubahnya. Namun sebenarnya, meleburnya sangat mudah. Yang dibutuhkan hanyalah waktu. Kedua pedang ini diberkati dengan spiritualitas, Anda hanya perlu menempelkannya ke meteorit, dan mereka akan melanjutkan peleburannya sendiri. Ini adalah proses yang sangat sederhana. Mendengar kata-katanya, Long Hao Shen secara alami menjadi sangat gembira. Awalnya termasuk dalam persetujuannya dengan Yang Haohan bahwa dia tidak akan menggunakan dua pedang surgawi ini. Karena keadaannya seperti ini, periode waktu ini adalah waktu terbaik untuk meleburnya dengan meteorit. Dengan pemikiran ini,
Dia mengeluarkan meteorit itu dari Eternal Melody. Batu meteorik ini berukuran cukup besar, dan sekitar sepertiga dari meteorit raksasa Long Hao Shen ditebang di kuil prajurit.